Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ekonomi industri yang berjudul Market Power, Price, and Efficiency. Sebelumnya perkenalan kelompok dulu. Nama saya Salsa Devi Veliana, NIM 152. Saya Mahaneni, NIM 228. Saya Siska Ratnasari, NIM 163. Saya Yoga Akbar, NIM 191. Saya Rizal Wahid Nurudin, NIM 143. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Salsa. Definition market power. Market power is a performance measure that shows how much the company's ability to raise price above marginal cost. Cruise and where 2000. Market force arises when a firm can sell its product above the existing level of competition or reduce the cost of its main and supporting activities below the competitive level or both. Heath et al. 1997. Yang pertama adalah kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah suatu ukuran kinerja pasar yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga di atas biaya secara marginal. Kekuatan pasar itu muncul ketika sebuah perusahaan dapat menjual produk-produknya di atas tingkat persaingan yang ada atau mengurangi biaya aktivitas dan pendukungnya di bawah tingkat kompetitif atau keduanya. Next. Definition price. According to Coulter 2001, the definition of price is the amount of money charged to a product or service. That is, price is the amount of value that consumer must pay in order to own or benefit from a product or service. Price becomes a very important player in order for transaction to occur between producer and consumer. Therefore, complete pricing is very important for business travel because pricing becomes a way for companies to achieve targets. Yang kedua ada definisi harga. Definisi harga menurut Kotler tahun 2001. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen yang untuk mendapatkan keuntungan produk, barang atau jasa. Harga menjadi pemeran yang sangat penting agar terjadi transaksi di antara produsen dengan konsumen. Oleh karena itu, penetapan harga itu sangat penting bagi perjalanan bisnis karena harga menjadi sebuah cara perusahaan untuk mencapai targetnya. Next. Definition efficiency. According to Sedar Mayanti 2014, efficiency is a measure of the level of resource used in a process. The more efficient or less the use of resource, the process is said to be more efficient. An inefficient process is characterized by the improvement of the process so that it becomes cheaper and faster. Yang ketiga ini ada definisi dari efisiensi sendiri adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka proses dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien dapat ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Selanjutnya, market efficiency is measured by how far a securities price deviates
from its intrinsic value. Thus, an efficient market, according to this concept, can be defined as a market whose security value do not deviate from their intrinsic value. Nah, jadi di sini market efisiensi atau efisiensi pasar itu diukur dari seberapa besar securities price atau harga dari sekuritas sendiri. Nah, dari konsep ini dapat kita tahu bahwa efisiensi sebuah pasar itu dapat dicapai apabila pasar memiliki nilai-nilai sekuritas tidak menyimpang dari nilai-nilai unsur intrinsiknya. Next. Nah, jurnal internasional yang kita review adalah Measuring Market Power and Cost Efficiency Effect of Industrial Concentration. Studi kasusnya ini adalah mengukur kekuatan pasar dan efisiensi biaya pengaruh konsentrasi dari industri. This paper discuss how the Applebaum framework from testing price taking behavior in a single industry can be formally expanded to explicitly consider concentration. Thus, I spared the effect of concentration of market power from the effect of its cost efficiency. Data from US beef packaging industry in use to illustrate the empirical application of the model. Nah, jurnal ini membahas tentang bagaimana kinerja dari Applebaum itu untuk menguji perilaku pengambilan harga dalam satu industri secara formal. Nah, dengan demikian kita dapat memisahkan antara efek konsentrasi kekuatan pasar dengan efek biaya efisiensinya. Nah, data yang kita gunakan yaitu dari industri pengemasan daging di Amerika Serikat. Nah, industri ini kita gunakan untuk mengilustrasikan sebuah aplikasi model empiris di jurnal ini. Kemudian ada the model is paper differs from Dickson model in two respects. First, Dickson considered the effect of concentration on cost efficiency alone. Second, the aggregation producer recruits the assumption of equivalence frames. The contribution of the present paper is to measure the relative strength of market power effect and cost efficiency effect association with higher concentration. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang model dalam makalah ini berbeda dari model Dickson. Itu ada dua hal, yaitu yang pertama, Dickson mempertimbangkan efek konsentrasi pada efisiensi biaya saja. Yang kedua ada prosedur agregasi yang mensyaratkan asumsi phase berukuran sama. Nah, kontribusi dari makalah ini adalah untuk mengukur kekuatan relatif dari efek kekuatan pasar dan efek efisiensi biaya yang terkait dengan konsentrasi. Next, US beef packaging industry 1917 until 1992. The industry is part of a vertical connected meat marketing and distribution channel. Beef packer by left cattle for cattle feedlots upstream and sell processed beef to wholesaler downstream.
Beef packaging is a highly concentrated industry profile and has been suspect of anti-competitive action in the livestock market since 1888. Nah, di sini menjelaskan tentang industri pengemasan daging sapi Amerika Serikat tahun 1970 sampai 1992. Industri ini merupakan bagian dari saluran pemasaran dan distribusi daging yang berhubungan secara vertikal. Pengemas daging sapi membeli sapi hidup dari tempat pengumpulan sapi dan menjual olahan daging sapi tersebut ke pedagang besar. Pengemasan daging sapi adalah profil industri yang terkonsentrasi dan telah dicurigai melakukan tindakan anti persaingan di pasar ternak sejak tahun 1888. Next. There are several studies of competition in the U.S. beef packaging industry, Azam and Part, 1993, Stotter, 1988, Stinger, Azam and Browser, 1993. However, there was to measure the degree of oligopoly power in the industry. Only one, Azam and Stotter, 1995, address the issue of market power versus cost efficiency effect. Nah, di sini menjelaskan tentang ada beberapa studi yang membahas tentang persaingan di industri pengemasan daging sapi Amerika Serikat. Pertama ada Azam 4 tahun 1993, kemudian ada Stotter tahun 1988, kemudian ada Stinger, Azam and Browser tahun 1993. Namun tujuan mereka adalah untuk mengukur tingkat kekuatan oligopoly dalam industri tersebut. Hanya satu, Azam dan Stotter pada tahun 1995 yang membahas tentang masalah kekuatan pasar versus efisiensi biaya. Oke, selanjutnya. Using the oligopoly analogy of Williamson trade model, Azam and Stotter found that the cost saving required to neutralize the anti-competitive effect of consolidation in the beef packing industry is about half of the actually cost saving of economy of scale. Gunakan analogi oligopoly dari model perdagangan Williamson, Azam dan Stotter menemukan bahwa penghematan biaya membutuhkan untuk menetralkan efek anti persaingan dari konsolidaritas dalam industri pengepakan daging sapi adalah sekitar setengah dari penghematan biaya sebenarnya dari skala ekonomi. Next. On average, the benefit of concentration in beef packing in terms of slaughter cost efficiency are twice the cost of market force is also confirmed the old view of trade-off between market force and the cost efficiency of increased concentration. Williamson 1968. Rata-rata manfaat dari konsentrasi dalam pengepakan daging sapi dalam hal efisiensi biaya penyembelihan adalah 2 kali biaya dari kekuatan pasar. Itu juga dikonfirmasi dari pandangan lama
mengenai tradeo antara kekuatan pasar dan efisiensi biaya dari peningkatan konsentrasi. Williamson 1968. Next. Model S where beef margins are regressed on the meat packing concentration and weights, with least result using the word model where beef margins are regressed based on the concentration, meat packing weights, and beef quantity. The latter was used by word as proxy for marketing expensive, both model match the data. Model S di mana margin daging sapi diregenerasi dalam upah dan konsentrasi pengepakan daging yang mencantumkan hasil menggunakan model Ward di mana margin daging sapi digenerasikan berdasarkan pada konsentrasi upah pengepakan daging dan kuantitas daging sapi. Yang terakhir digunakan oleh Ward sebagai proksi untuk biaya pemasaran. Kedua model cocok dengan data. Next. Using the standard interpretation of reduced from result, Hall et al.'s model would be confirming the efficiency hypothesis and rejecting the collision hypothesis. Margins are narrowed because concentration was lower, cost reduction not market power assumption. Yang artinya adalah menggunakan interpretasi standar dari hasil bentuk reduksi, Hall et al.'s model akan mengkonfirmasikan hipotesis efisiensi dan menolak hipotesis kolusi. Margin akan dipersempit karena konsentrasi telah mengurangi biaya penyembelihan, bukan meningkatkan kekuatan pasar. Next. Following word interpretation of the result, a negative and statistically insignificant side on the quantity is a rejection of the efficiency hypothesis. Since quantity is a proxy of marketing cost. Jadi mengikuti interpretasi Ward atas hasil-hasilnya, tanda negatif dan secara statistik tidak signifikan pada kuantitas adalah penolakan terhadap hipotesis efisiensi karena kuantitas adalah proksi biaya pemasaran. Next. Conclusion. This paper is about extending Applebaum 1982 framework for measuring market power in homogeneous oligopolies to a framework for separating relative power or market power effect and efficiency effect associated with higher concentration in factor market applied to US beef packaging industry. Jadi kesimpulan makalah ini tentang memperluas kerangka kerja Applebaum 1982. Jadi kesimpulan makalah ini tentang memperluas kerangka kerja Applebaum 1982 untuk mengukur kekuatan pasar dalam oligopoli homogen ke kerangka kerja untuk memisahkan kekuatan relatif atau efek kekuatan pasar dan efek efisiensi yang terkait dengan konsentrasi yang lebih tinggi di pasar faktor diterapkan pada pengemasan daging sapi Amerika Serikat. Next. The results show that although the beef market has borne the cost due to the increased concentration of buyers, the profit derived from it are large enough to offset the cost. This repression of
one of the empirical confirmation of the old views of the trade of between market force and the cost efficiency of increasing concentration. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pasar daging sapi telah menanggung biaya karena peningkatan konsentrasi pembeli, keuntungan yang diperoleh darinya cukup besar untuk mengimbangi biaya. Ini merupakan salah satu konfirmasi empiris dari pandangan lama tentang perdagangan antara kekuatan pasar dan efisiensi biaya dari peningkatan konsentrasi. Next. Selanjutnya, there are two model and the result discussed are first because the model is applied to aggregated data. Little is now how the results are affected by those aggregation. The final data set will be more precise. Second, little is now about how our conclusion are affected by the absence of division equation and the absence of structural equation describing concentration. This is an issue that I hope will be addressed when or if the framework in this paper is expanded and applied to industries with raised dataset. Nah, terdapat dua model dan hasil dibahas, yaitu pertama, karena model yang diterapkan pada data agregat, sedikit yang diketahui tentang bagaimana hasilnya dipengaruhi oleh agregasi tersebut, kumpulan data panel akan lebih tepat. Yang kedua, sedikit yang diketahui tentang bagaimana kesimpulan kita dipengaruhi oleh tidak adanya persamaan bagian dan tidak adanya persamaan struktural yang menjelaskan konsentrasi. Ini adalah masalah yang saya harap akan dibahas ketika atau jika kerangka kerja dalam makalah ini diperluas dan diterapkan pada industri dengan kumpulan data yang lebih lengkap. Next. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami, penjelasan materi tentang kekuatan pasar, harga, dan efisiensi. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti sebisanya akan kami jawab. Nah, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.